Salam Hetty, Shalom Kak Ita. bagaimana pendapat Hetty tentang kebaktian kebangunan rohani tadi? Sangat memberkati Kak. Apakah ada manfaatnya bagi Hetty? Tentu ada Kak Ita. Apakah Hetty sudah memiliki hubungan pribadi dengan Kristus? Maksud Kakak bagaimana? Bersediakah Hetty jikalau saya menjelaskannya? Bersedia Kak, silakan Kak Ita. Baik. Sudahkah Hetty mendengar tentang 4 hukum rohani, rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa? Salam Hetty, Shalom Kak Ita. bagaimana tentang firman Tuhan pada acara tadi, Hetty? Bagus sekali Kak, firman Tuhannya sangat memberkati. Jadi Hetty baru saja doa menerima Kristus. Oh tidak Kak, saya sudah menerima Kristus beberapa waktu yang lalu. Bagus sekali. Bolehkah saya bertanya Hetty, apakah Hetty telah mengalami kebahagiaan hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Maksud Kak Ita bagaimana? Jika Hetty bersedia, saya akan menjelaskan dengan membacakan buku kecil ini terhadap Hetty. Baik Kak, silakan. Baik ya, saya jelaskan ya. Tiap-tiap hari dapat merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan dan penuh kegairahan bagi setiap orang Kristen yang telah mengalami kenyataan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang hidup terus-menerus di bawah pimpinan anugerahnya. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ada 3 macam manusia, yaitu 1, orang duniawi, orang yang tidak atau belum menerima Kristus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Nah, orang yang dikuasai oleh diri sendiri, ada lingkaran ya. A, si aku bertakhta di dalam hidup. Salib, Kristus di luar kehidupan. Titik-titik, semua keinginan dikuasai oleh diri sendiri, berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Yang kedua adalah orang Kristen rohani. Itu terambil dalam 1 Korintus 2 ayat 15. Orang Kristen rohani itu adalah orang yang telah menerima Kristus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 tadi, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Orang yang dikuasai oleh Kristus, salib, Kristus bertakhta dalam hidup. A, si aku turun takhta. Titik-titik, semua keinginan dipimpin oleh Tuhan dan menghasilkan keserasian sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga, orang Kristen yang hidup di dalam tabiat duniawi, yaitu orang yang telah menerima Kristus tetapi tidak membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Orang yang dikuasai oleh diri sendiri, A, si aku bertakhta dalam hidup. Salib, Kristus turun takhta, titik-titik ini semua keinginan dikuasai oleh diri sendiri, berakhir dengan kekacauan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 3, ayat 1 sampai dengan 3, firman Tuhan berkata, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Yang manakah di antara ketiga macam manusia itu yang menggambarkan kehidupan Hetty? Kadang-kadang di lingkaran kedua, tetapi kadang-kadang juga di lingkaran ketiga. Apakah Hetty ingin menjadi orang Kristen rohani yang dipenuhi dengan
dan dikuasai oleh Roh Kudus sekarang ini juga? Ya, tentu saja Kak Ita. Baik, berikut ini ada 4 kebenaran dasar yang dapat memberikan tuntunan bagaimana Hetty dapat menjadi seorang Kristen yang rohani, yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. 1. Tuhan Allah telah menyediakan bagi kita kehidupan Kristen yang berkelimpahan dan yang penuh dengan buah-buah yang baik. Yesus berkata, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terdapat di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, sifat-sifat orang Kristen yang rohani yaitu hidupnya dikuasai oleh Kristus, rajin menyaksikan Kristus kepada orang lain, rajin berdoa, berlapar dan berdahaga akan firman Allah, beriman, patuh akan Allah. Ia memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Seorang Kristen rohani memberikan dirinya dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan Allah, dan hidupnya disucikan oleh Kristus dari saat ke saat. Ia mengerti akan tugas serta pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga ia mengeluarkan buah-buah yang baik. Apakah sebabnya kebanyakan orang Kristen tidak memiliki hidup yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan itu? Silakan Hetty membacanya. Sebab 2. Kebanyakan orang Kristen hidup dalam tabiat duniawi sehingga ia tidak dapat mengalami hidup yang berkelimpahan dan yang penuh dengan buah-buah yang baik itu. Orang Kristen yang bertabiat duniawi terus-menerus hidup di dalam kekalahan karena A. Ia lupa dan tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan diperintahkan Tuhan kepadanya. Roma 5 ayat 8 sampai 10, Ibrani 10 ayat 1 sampai 25, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 2 ayat 3, 2 Petrus 1 ayat 9, dan Kisah 1 ayat 8. B. Ia hidup dalam kehidupan rohani yang maju mundur. C. Ia sukar mengerti akan dirinya sendiri, ingin berbuat yang benar tetapi tidak mampu. D. Ia tidak sanggup melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan daripadanya, yaitu berdoa, bersaksi, mengasihi orang lain, dan sebagainya. E. Ia mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa yang selalu berlawanan dengan kehendak Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 1-3, Roma 7 ayat 15-24, Roma 8 ayat 7, dan Galatia 5 ayat 16-18. Sifat-sifat orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi, kehidupan rohaninya maju mundur, malas berdoa, tidak ingin untuk membaca dan mempelajari Alkitab, tidak patuh pada Tuhan, memikirkan hal-hal yang kotor, cemburuan, malas, tidak dapat menahan diri, kecewa, mencari hormat yang sia-sia, selalu bimbang, mempunyai sifat suka mengkritik, suka mempertahankan peraturan-peraturan yang sia-sia, mudah putus asa, dan iri hati. Orang Kristen yang memiliki sifat-sifat demikian
hendaklah mengerti bahwa agaknya ia belum menjadi orang Kristen yang bersungguh-sungguh dan menyadari apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9, Efesus 5 ayat 5. Kebenaran dasar yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari persoalan ini. Silakan Hetty membacanya. 3. Tuhan Yesus telah menjanjikan kehidupan yang berkelimpahan yang penuh dengan buah-buah yang baik itu sebagai hasil dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang dipimpin dan dikuasai oleh Kristus, di mana Kristus hidup melalui seseorang dengan kuasa Roh Kudus. A. Seseorang menjadi orang Kristen oleh karena pekerjaan Roh Kudus, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 1-8. Sejak kelahirannya secara rohani, maka orang Kristen itu telah didiami oleh Roh Kudus. Akan tetapi, meskipun semua orang Kristen telah didiami oleh Roh Kudus, namun tidak semua orang Kristen dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. B. Roh Kudus adalah sumber dari kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 7 ayat 37-39. C. Roh Kudus datang untuk mempermuliakan Kristus. Yohanes 16 ayat 1-15. D. Di dalam pesannya yang terakhir sebelum kenaikannya ke sorga, Kristus menjanjikan kuasa Roh Kudus untuk memungkinkan kita menjadi saksi-saksinya. Kisah 1 ayat 4-9. Kalau begitu, bagaimanakah seseorang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus karena iman. Hanya dengan iman kita dapat hidup dalam kelimpahan dan mengeluarkan buah-buah yang baik, sebagaimana telah dijanjikan oleh Kristus bagi setiap orang Kristen. Saudara Hetty dapat dipenuhi oleh Roh Kudus sekarang ini juga jikalau Hetty A. dari saat ke saat mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Matius 5 ayat 6, Yohanes 7 ayat 37-39. B. Mengakui segala dosa kepada Tuhan dengan iman, bersyukurlah kepada Tuhan karena saudara telah memiliki keampunan dosa baik di masa yang lalu, sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Karena Kristus telah menyelesaikannya di kayu salib. Kolose 2 ayat 13-15, 1 Yohanes 1 ayat 2, 1 Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 10 ayat 1-17. C. Dengan iman, maka Hetty akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingatlah kedua hal ini. 1. Perintahnya. Hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Efesus 5 ayat 18, firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. 2. Janjinya. Tuhan Allah mendengar doa kita apabila kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15 dikatakan, dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dengan iman, hendaklah Hetty merendahkan diri dan berdoa. Bagaimana caranya kita berdoa dengan iman supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Hanya dengan iman kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Doa adalah suatu pernyataan iman dan Tuhan Allah telah memperhatikan kesungguhan hati Hetty pada waktu Hetty berdoa. Berikut ini adalah satu saran doa. Ya Bapa, saya memerlukan Engkau. Saya mengakui bahwa selama ini saya telah mengatur diri saya sendiri tanpa Engkau, dan oleh karena itu saya telah berdosa. Saya mengakui dosa-dosa saya dan sekarang ini saya minta
agar Kristus berkuasa dan bertakhta dalam hidupku. Penuhilah saya dengan Roh Kudus sebagaimana perintah-Mu kepada saya dan sesuai dengan janji di dalam firman-Mu bahwa Engkau akan melakukannya jikalau saya memohon dengan iman. Dan sekarang ya Bapa, sebagai suatu pernyataan iman, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memenuhi hidupku dengan Roh Kudus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah doa ini menyatakan keinginan hati Hetty? Ya. Jikalau demikian, ucaplah doa ini sekarang juga supaya Roh Kudus memenuhi hati dan hidup Hetty sebagaimana telah dijanjikannya. Kalau tidak keberatan, berdoalah dengan suara cukup jelas sehingga ketika Hetty selesai berdoa, saya mengetahuinya. Baik Kak Ita, saya akan berdoa dengan suara yang jelas. Ya Bapa, saya memerlukan Engkau. Saya mengaku bahwa selama ini saya telah mengatur diri saya sendiri tanpa Engkau, dan oleh karena itu saya telah berdosa. Saya mengakui dosa-dosa saya dan sekarang ini saya minta agar Kristus berkuasa dan bertakhta dalam hidupku. Penuhilah saya dengan Roh Kudus sebagaimana perintah-Mu kepada saya dan sesuai dengan janji di dalam firman-Mu bahwa Engkau akan melakukannya jikalau saya memohon dengan iman. Dan sekarang ya Bapa, sebagai suatu pernyataan iman, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memenuhi hidupku dengan Roh Kudus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Bagaimana Hetty dapat mengetahui bahwa Hetty telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah Hetty telah meminta agar Tuhan Allah memenuhi hati Hetty dengan Roh Kudus? Sudah Kak Ita. Apakah Hetty jujur dalam hal ini? Ya Kak Ita. Apakah Hetty sekarang ini telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Berdasarkan apakah Hetty mengetahui hal ini? Berdasarkan kesetiaan Tuhan Allah atas janjinya dan firman-Nya. Ibrani 11 ayat 6, Roma 14 ayat 22 dan 23. Baik. Janganlah bergantung pada perasaan Hetty. Janganlah Hetty bergantung pada perasaan, melainkan bersandarlah pada janji Tuhan. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan, yaitu Tuhan dan firman-Nya, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan akibat dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya adalah mustahil untuk menjalankan kereta api dengan bergantung pada gerbong penumpang. Karena gerbong penumpang ini sama sekali tidak mempunyai tenaga penggerak. Demikian pula sebagai orang Kristen, janganlah kita bergantung pada perasaan, melainkan hendaklah iman kita didasarkan pada kesetiaan Tuhan dan janji-janji di dalam firman-Nya. Silakan. Bagaimana berjalan dalam Roh Kudus? Iman, yaitu ketaatan akan Allah dan firman-Nya, merupakan syarat mutlak bagi orang Kristen untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi, apabila saudara taat akan Kristus saat demi saat, maka A. Hidup saudara akan menghasilkan buah roh dan makin hari makin menyerupai Kristus. Galatia 5 ayat 22 dan 23, 2 Korintus 3 ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 2. B. Saudara akan lebih menghayati arti doa dan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. C. Saudara akan memperoleh kuasa Tuhan dalam bersaksi. Kisah 1 ayat 8. D. Saudara akan siap siaga dalam peperangan rohani melawan dunia ini, keinginan daging dan iblis. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Galatia 5
ayat 16 dan 17, 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9 dan Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Saudara akan mengalami kuasa Allah dalam mengatasi pencobaan dan dosa. 1 Korintus 10 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, Efesus 1 ayat 19 sampai 23, Efesus 6 ayat 10, 2 Timotius 1 ayat 7 dan Roma 6 ayat 1 sampai 16. Pernafasan rohani. Dengan iman, Heti dapat terus-menerus mengalami kasih dan pengampunan Allah. Walaupun Heti sedang berjalan dalam Roh Kudus, namun apabila Heti teringat bahwa ada segi kehidupan Heti yang tidak menyenangkan hati Tuhan, baik dalam sikap hati maupun dalam tindakan, hendaklah Heti mengucap syukur bahwa Allah telah mengampuni dosa Heti pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, oleh karena kematian Kristus di kayu salib. Kemudian, dengan iman, hendaknya Heti berpegang teguh pada kasih dan pengampunan Allah, dan terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Dia. Apabila Heti merebut kembali takhta kehidupan Heti karena jatuh dalam dosa, hendaknya Heti melakukan pernafasan rohani. Pernafasan rohani adalah latihan iman yang memungkinkan Heti senantiasa mengalami kasih dan pengampunan Allah dari saat ke saat. 1. Menghembuskan nafas, yaitu mengeluarkan udara kotor. Mengakui dosa sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Pengakuan dosa meliputi pertobatan, yaitu perubahan dalam sikap hati dan tindakan. 2. Menarik nafas, yaitu menghirup udara bersih. Menyerahkan kembali takhta kehidupan Heti kepada Kristus dan menerima kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Yakinlah bahwa sekarang Roh Kudus telah mengendalikan hidup Heti sesuai dengan perintahnya dalam Efesus 5 ayat 18 dan janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Silakan Heti. Ringkasan tentang bagaimana berjalan di dalam roh dari saat ke saat. Jikalau kita telah mendukakan Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita, kuasa Allah dapat kita terima kembali dengan mengikuti petunjuk ini. Akuilah dosa saudara, dosa apapun itu, sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kemudian sebagai pernyataan iman, bersyukurlah kepada Tuhan Allah bahwa Ia telah mengampuni dan menyucikan saudara sesuai dengan janjinya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa saudara telah dipenuhi kembali dengan roh-Nya. Pengakuan disertai penyerahan tahta kehidupan untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus sama dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Iman saudara berkenan kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia tetap berdiam di dalam hidup saudara serta mencari dan menyelamatkan yang terhilang melalui saudara. Ingatlah, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa jikalau kita mengikut Dia, maka Ia akan menjadikan kita penjala manusia. Bukti bahwa kita adalah pengikut-Nya ialah dengan menghasilkan banyak buah. Untuk itu, maka Roh Kudus telah memberikan kuasa-Nya kepada kita. Matius 4 ayat 19, Yohanes 15 ayat 8, dan Kisah 1 ayat 8. Jikalau isi buku kecil ini benar-benar bermanfaat bagi Heti, harap Heti memberikannya atau lebih baik membacakannya kepada saudara-saudara yang lain. Terima kasih Kak Ita.